Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Saudara hanya benar ya, hanya 2 kali. 2 hari yang mulia. Sudah dikembalikan enggak uang ini? Harus dikembalikan tuh. Iya. Mereka itu geng motor atau? Oh bukan, itu bukan geng motor, itu kuli bangunan. Salam dari Malaysia. Saya orang Malaysia melihat ke sini, polisi Indonesia harus jujur dengan pekerjaanmu. Waduh, jangan pesimis dulu dong. Kita harus tetap terus mendukung pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di program Netizen on Netizen bersama saya Sinta Melenia. Selama sepekan ini, penangkapan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki asal Cirebon hingga hakim yang mencecar pertanyaan penyanyi dangdut Nayunda yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang korupsi SCL itu menjadi sorotan netizen. Yuk kita lihat seperti apa ya ragam komentar dari netizen. Menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Oke, tadi kita udah lihat ya cuplikan video beritanya. Nah, berita ini nih cukup mendapat banyak atensi ya dari netizen, salah satunya dari Marta Sapan. Semoga segera terungkap demi keadilan untuk Eki dan Vina, 2 nyawa loh. Harapan kita sih sama ya, semoga kasus ini akan segera terungkap dan yuk kita kawal terus kasus ini. Komentar selanjutnya dari Sunarmi bunyinya seperti ini. Dia geleng-geleng kepala saat polisi membeberkan penyiksaan terhadap korban. Sepertinya itu tanda dia tidak terima dengan tuduhan itu semua. Artinya apa ya? Hayo, artinya apa Sobat Kompas TV? Sepertinya netizen yang satu ini detail sekali ya memperhatikan gerak-gerik pelaku nih saat Polda Jabar melakukan pers release. Yang terakhir nih ada dari Amirul Hafiz, seperti ini bunyinya. Salam dari Malaysia. Saya orang Malaysia melihat ke sini, polisi Indonesia harus jujur dengan pekerjaanmu. Jangan menindas orang yang tidak bersalah. Jika benar dia bersalah, biar hakim yang menentukan. Wah, ternyata kasus pembunuhan Vina ini sampai terdengar di negara tetangga kita loh, Sobat Kompas TV. Buat Sobat Kompas TV yang penasaran tentang berita penangkapan Peggy, langsung cek di YouTube Kompas TV ya. Oke Sobat Kompas TV, kita bergeser nih ke berita yang kedua. Berita ini juga paling banyak ditonton nih sama netizen. Berita soal hakim yang mencecar penyanyi dangdut Nayunda Nabila saat menjadi saksi di sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hakim sempat mempertanyakan jumlah honor hingga kiriman uang yang diterima oleh Nayunda dari Syahrul Yassin Limpo. Yuk kita simak berikut ini. Iya, ini kalau dirupiahkan 45 juta rupiah loh. Kalau ditotalkan yang saudara terima. Iya. Saudara hanya benar ya, hanya 2 kali. 2 hari yang mulia. Sudah dikembalikan enggak uang ini? Harus dikembalikan tuh. Iya, harus wajib dikembalikan. Baik, karena bukan hak saudara untuk menerima itu. Saudara enggak pernah. Kalau saudara kerja enggak masalah. Ya, saudara kerja enggak masalah. Karena saudara enggak kerja. Tapi yang lucu, saudara enggak kerja kok gaji saudara jalan terus. Kan biasanya ada pengawasan gitu. Dari bidang saudara, di bidang apalah, di biro umum atau sekjen. Pak Sekjen, tahu enggak ini? Aku bacain komentar netizen yang pertama dari Agung. Gini ya bunyinya. Oke, gampang banget minta uang, THR, perhiasan, dan lain-lain ke kementerian. Apalagi cuma buat hiburan. Padahal nasib pertanian di Indonesia belum swasembada, importir, dan tidak ada kestabilan harga. Sistem dan SDM di kementerian harus direset. Semoga tidak terulang ya sahabat Kompas TV kasus-kasus korupsi yang seperti ini. Menurut kalian setuju nggak sih sama pendapat Agung soal sistem dan SDM kementerian yang harus direset atau diatur ulang? Ke komentar yang kedua dari Valentine Sitorus. Seperti ini bunyinya.
Habislah uang negara kita ini hanya untuk ngasih penyanyi dangdut. Gimana ini pengawasan lembaga negara yang punya otoritas pengawasan benar-benar luar biasa memang korupsi Pak SCL ini. Dan ini pasti akan terjadi berulang-ulang ke depannya. Waduh, jangan pesimis dulu dong. Kita harus tetap terus mendukung pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Yuk kita kawal kasus ini. Terakhir ini dari netizen Tegar Jaya bunyinya seperti ini. Wow, keren deh menteri di negaraku. Lanjutkan Pak Menteri, kuras terus uang negara, nikmatilah bersama keluarga dan kroni-kronimu. Kamu adalah menteri yang dahsyat. Ini nyindir kan ya? Bener nyindir kan? Ke berita yang ketiga, kasus yang banyak juga disoroti oleh netizen ini tentang kasus pembunuhan Vina dan Egy asal Cirebon. Kali ini berita ini mengenai pengakuan salah satu warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian pembunuhan Vina. Ia mengungkapkan seperti apa situasi hingga kondisi jalan di tempat kejadian pada tahun 2016 silam. Bahkan ia mengaku kenal dengan 4 terpidana kasus pembunuhan Vina. Yuk kita lihat cuplikan beritanya satu ini. Waktu 2016 itu posisi keadaan lokasi jalan ini sepi mas, nggak kayak ini sekarang ini ramai, sepi itu. Warung adanya di perapatan Man Madura itu. Kalau yang lainnya ada parewe paling jam 7, jam 8 malam udah tutup. Nah, lokasi depan bengkelnya pencucian AF itu nggak ada warung sama sekali. Nggak ada warung rokok ya? Iya, nggak Dan nggak ada. buka sampai malam ya? Nggak ada, bukannya nggak buka, di sini nggak ada. Pak, kalau sama pelaku kenal nggak? Beberapa sama... Kalau sama pelaku kenal sebagian. Pelaku kenal sebagian. Mereka Nah, kalau yang pelaku itu Hadi, Eko, sama Saka, Dirman, 4 saya. mereka itu geng motor atau... Oh bukan, itu bukan geng motor. Itu kuli bangunan. Kita langsung bacakan komentar pertama datang dari Iraj Triyaji. Bunyinya seperti ini. Semoga kasus ini cepat selesai supaya keluarga korban juga tenang. Kita geser ke komentar netizen kedua datang dari Indra saja. Bunyinya seperti ini. Ayo warga Cirebon, ini momen untuk kekompakan masyarakat Cirebon untuk menuntut keadilan. Untuk membongkar kasus Vina, supaya di Cirebon tidak ada kasus Vina dan Eki dan Peggy ke depannya. Yang salah harus ditangkap, yang gak salah harus dilepaskan. Komentar netizen ketiga datang dari Minasya Delia, seperti ini bunyinya. Gara-gara kasus Vina sampai kurang tidur, tapi tidak apa-apa, saya selalu semangat memantau kebenaran dan keadilan. Semangat! Oke, sahabat Kompas TV, itu tadi ya berita yang paling banyak disoroti oleh netizen selama sepekan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV untuk berita update lainnya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode non berikutnya. Dah.